Kode blue di ruang ICU. Kode blue di ruang ICU. Tim kode blue siap. Tim. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, dua, dua, tiga, empat, tiga. Tim kode blue datang. Posisi saya ambil alih. 1, 2, 3, 4, 6. RJP lanjutkan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, ganti. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Cek irama. Lanjut RJP. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ganti. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Masukkan epinefrin pertama. Epinefrin pertama masuk. Oke. Epinefrin pertama masuk jam 10.22. 1, 2, 3, 4, 6. Cek irama. Irama mati. Siapkan DC. Kardioversi 360. I'm clear. You clear. Everybody clear? Yes. Shoot. Assalamualaikum Dr. Zen. Saya Dr. Nesa mohon melaporkan pasien HCU atas nama pasien X usia 25 tahun, pos SC atas indikasi partus lama, komplikasi HPP dirawat di HCU dengan penurunan kesadaran. Pada jam 10.20 kardiak arrest. Kami lakukan RJP selama 2 menit. Dilanjutkan pemberian epinefrin pertama 1 mg pada 10.22, dilanjutkan RJP lagi, kemudian irama dicek VT. Setelah dilakukan DC shock 360 Joule monovasik. Kemudian kami evaluasi lagi irama sinus. Mohon terapi selanjutnya, dokter. Oke, sekarang kondisinya pertahankan jalan nafas, berikan oksigen yang tertinggi yang punya. Mungkin bisa pakai masker ketat 10 liter per menit, lalu dievaluasi vital sign-nya selanjutnya selama kurang lebih 15 menit, 30 menit ke depan. Siap, laksanakan dokter. Begini cara etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Apabila Anda batuk, tutup menggunakan lengan bagian atas. Atau Anda juga bisa menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut Anda.
Dan jangan lupa buanglah tisu ke tempat sampah. Segeralah cuci tangan Anda menggunakan sabun dan air mengalir. Ingat, gunakan masker saat Anda batuk atau bersin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat datang di RSIA Esto Epu Sumeneb. Tahukah Anda bahwa sebanyak 80% penyakit infeksi dapat ditularkan melalui sentuhan dan kontak dengan objek yang terkontaminasi? Ada 5 momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Prosedur cuci tangan dilakukan setiap kali, 2 sebelum dan 3 sesudah. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, sesudah kontak dengan pasien. Yang keempat, sesudah terpapar dengan darah atau cairan tubuh pasien. Dan yang kelima, sesudah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Langkah-langkah cuci tangan yang benar menurut WHO yaitu: lepaskan semua perhiasan di tangan, termasuk jam tangan. Basahi tangan dengan air. Tuangkan sabun cair secukupnya untuk membersihkan seluruh permukaan tangan dan ratakan. Gosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan. Gosok sela-sela jari tangan dari kedua tangan secara merata. Gosok sisi dalam jari-jari kedua tangan dengan jari-jari pada posisi saling menggenggam atau mengunci. Gosok dengan gerakan berputar ibu jari dengan kedua tangan. Gosok ujung jari kedua tangan pada telapak tangan dengan gerakan memutar. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan kedua tangan menggunakan handuk kering sekali pakai atau tisu. Gunakan siku untuk menutup keran air. Waktu yang diperlukan adalah 40-60 detik. Selamat datang di pelayanan gizi RSIA Esto Epu Sumeneb. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Saya Armianti, petugas ahli gizi di rumah sakit pagi ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Afri, Umur berapa? umur 30 tahun. Saya boleh cocokkan dengan gelang identitas Ibu ya. Permisi ya Bu ya. Oh iya, sudah cocok. Gimana Ibu selama di sini, ada keluhan dengan makanan di sini dari rumah sakit? Kalau saya memang nggak suka ini Mbak, memang nggak suka sama makanan rumah sakit. Bisa tahu alasannya kenapa Ibu? Kayaknya nggak selera. Begitu, kita di sini punya alternatif lain Bu, bisa disuguhin dengan roti sama buah sama teh. Apa Ibu mau seperti itu atau sama dengan masakan rumah sakit di sini dengan nasi? Oh boleh, pakai roti aja. Ya sudah, nanti kita konfirmasi ke petugas dapur kalau Ibu mau diganti pesanannya menjadi roti ya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu punya alergi terhadap makanan? Nggak ada? Punya riwayat penyakit Nggak pernah sih. dari keluarganya mungkin? Nggak ada. Ini saya akan menjelaskan tentang hasil lab Ibu ya. HB Ibu di sini rendah karena Ibu di sini post operasi dan anemia. Jadi saya berikan edukasi tentang diet TKTP. Di sini saya akan memberikan leaflet tentang TKTP ya Bu ya. Di sini Ibu bisa dibaca di sini. Ini ada nasi, jagung. Ibu selain dapat makanan dari rumah sakit, apakah Ibu juga membawa makanan dari luar rumah sakit yang dikonsumsi oleh Ibu sendiri? Ada. Bu, bawa Bu. Kalau dari rumah itu memang tak bawain. Bisa saya lihat? Boleh apa enggak itu? Saya itu biar cepat sehat. Oh iya.
Kalau begitu, Ibu sebenarnya boleh makan dari luar, tapi Ibu harus lapor dulu sama petugas pramusaji kita ya Bu ya, biar nanti dari petugas pramusaji akan lapor ke ahli gizi kita. Nanti oleh ahli gizi kita akan ditentukan makanan itu boleh dikonsumsi atau tidak. Makanan yang dibawa tidak boleh terlalu banyak ya Bu ya, harus habis dalam waktu 2 jam. Itu karena agar terhindar dari kontaminasi dan pembusukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ibu? Nggak ada, sudah jelas. Oke, ya. Kalau gitu saya minta tanda tangannya Ibu ya sebagai bukti kalau ahli gizi sudah memberikan edukasi terhadap Ibu. Ya, tanda tangan di sini, Ibu. Silakan. Oh, ini ya. Terima kasih Ibu. Semoga cepat sembuh, sehat selalu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Lian, petugas admisi. Ada yang bisa saya bantu? Sabi ini nih Kak Bu. Bisa apa ya Bapak? Nah, USG. USG. Sebelumnya pernah ke sini? Punten Ibu tak pernah kan pergi Bu. Boleh saya pinjam KTP-nya? Permisi ya Bu, saya pinjam dulu ya. Ibu silakan duduk. Bapak juga silakan duduk. Pak, Ibu, saya di sini akan menjelaskan general concern tentang rumah sakit kami. Apakah Bapak lebih bersedia? Mana nih kamu, kau lo tak ngerti bahasa Indonesia, kau lo berak lulusan SD nih kan lagi tak sekolah, tak ngerti bahasa Indonesia, tak oleh kau maca, jadi saya mungkin bahasa saya ngerti Bu. Ibu, ini nikah kau lo ajalah sakitnya general concern tentang rumah sakit Ento. Jelas, ya tore Bu, sampian tanda tangan EKNJ Bu. Oh, tahun ini tanda tangan kalau Bu ngempol nah. Bisa kan? Ki. EKNJ Bu. Kan Jeki? Iki. Pikir asmana kau lo channel lagi. EKNJ tanda tangannya Bapak. Bisa tanda tangan Bapak. Tunjukkan nih Kak Bu. Iki. Tunjukkan nih. Nikah kaulah ajalah sakinya hak dan kewajiban pasien. Nikah baca atong situng ki. Saya pertama nikah pada hak pasien, pada belubles. Saya kedua pada kewajiban pasien, pada bebelu. Saya pertama nikah mengolah informasi tentang tata tertib sareng peraturan rumah sakit. Berbelu nikah tak oleh abri imbalan jasa tentang rumah sakit. Ngerti, nikah bisa centang ya kan Ki? Dan situng Ibu. Dan sistem Ki. Berarti mau ngerti ke cinta nanti. Paham Ki? Paham. Saya jelaskan dulu. Ampun lah sare kan je tanda tangan oleh Ki Bu. Tak bisa tanda tangan. Oh, ngempol Ki. Yang mana tulis lagi Ibu tak oning nulis soalnya. Thank you Bu, terus oleh Indonesia. Nikah Ibu, nomor antriannya Iki saya Yolokuja, ini Asmana, tapi nomor antriannya Ibu. Berarti ngatosnya ada kasak Ki? Iki, lagi kasak Ki. Kelantong Ibu. Thank you, seperti Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Karen. Oh, Ibu Karen ya. Iya. Yang tadi mau diajarin PMC ya, Bu? Iya. Ya, mari masuk, silahkan ganti sandalnya. Oh, Belum masuk ganti baju dulu ya. oh Pakai ini, iya. pakai sandalnya ya. Yang masuk cuma ibu bayinya aja ya. Oke. Cuma satu orang aja. Iya. Ibu, nanti sebelum megang adik bayinya, cuci tangannya dulu ya.
Saya permisi Bu ya. Iya. Buatkan dulu. Bokong adik. Ini leaflet buat dibaca-baca nanti ya tentang perawatan bayi prematur, penanganan sama yang saya ajarin tadi tentang metode kangguru tadi ya. Ada di sini semua berarti? Iya, sudah ada di situ, sudah lengkap, panjenengan bisa baca nanti pas di kamar atau saat pulang. Sudah jelas semua Ibu ya yang saya jelaskan? Sudah, iya. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada sudah. Ya, kalau sudah saya minta tanda tangan ya. Ini tanda tangan tentang informasi yang baru saya jelaskan ke panjenengan. Ini tanda tangan di sini. Sebelah mana? Tanda tangan di sini sama nama terangnya ya. Ya, terima kasih Bu. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti bisa langsung ke sini menghubungi saya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pagi Samanten. Nika telah dokter pon melakukan pemeriksaan di BK Rumah Dali apareng oni bahwa kesadarannya semakin menurun, kondisinya semakin memburuk. Tadi pon apa Nabi dilakukan bimbingan kerohanian ngakui tim dari kerohanian. Pak Maksud, Nika pun pilih masih dengan abrik bimbingan rohani pada kala DKC sarang asmara. Nanti Nika bukti pun Lestari abrik bimbingan rohani tanda tangan DK Anjil sarang asmara panjenengan. Oke, asam ke ibu Nika pun menjadi panjenengan malam minggu boleh kesempatan. Nika langsung.
Rawat gabung ibu dan bayi adalah suatu perawatan di mana ibu dan bayi ditempatkan di dalam satu ruangan yang sama selama 24 jam penuh. Adapun syarat rawat gabung yaitu bayi lahir secara normal, berat badan bayi 2.500 sampai 4.000 gram, bayi lahir dengan usia kehamilan ibu 36 sampai 42 minggu. Bila bayi lahir dengan tindakan, maka rawat gabung dilakukan setelah bayi cukup sehat. Bayi yang lahir dengan cara operasi, rawat gabung dilakukan segera setelah ibu sadar penuh. Ibu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Manfaat rawat gabung bagi ibu yang pertama, meningkatkan hubungan batin antara ibu dan bayi melalui sentuhan fisik yang terjadi saat menyusui. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi ibu untuk belajar merawat bayinya. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab kepada ibu untuk merawat bayinya. 4. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk belajar mengenal tangisan yang disebabkan oleh rasa sakit, rasa lapar, dan ingin dimanja, sehingga mengurangi kegelisahan ibu. 5. Memberikan kesempatan untuk ibu untuk lebih sering menyusui dan tidak dijadwal atau dibatasi, serta untuk mengamati dan menjaga bayinya setiap saat sehingga mengurangi rasa khawatir terhadap bayinya. Manfaat keenam yaitu dapat mempercepat kembalinya uterus menjadi normal. 7. Menstimulasi mobilisasi ibu karena aktivitas perawatan bayi. 8. Mempercepat produksi ASI. Dan yang 9, ibu menyusui lebih lama sehingga mengurangi resiko payudara buka. Adapun manfaat rawat gabung bagi bayi, yang pertama yaitu menstimulasi mental dini yang diperlukan bagi tumbuh kembang bayi. Kedua, ritme tidur bayi lebih terpelihara. Yang ketiga, melindungi bayi dari bahaya infeksi karena pemberian kolostrum dan bayi mendapatkan makan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, keempat, mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi nosokomial dan mencegah kemungkinan timbulnya alergi yang disebabkan pemberian susu formula. Selamat ya sekali lagi untuk kelahiran adik bayinya, semoga sehat terus. Saya balik ke ruangan dulu ya. Daftar pasien kemana ya Mbak ya? Langsung ke bagian administrasi kamu ya. Oh iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Maaf, ada yang bisa saya bantu Ibu? Keluarganya Ibu Aida pernah perawatan di sini tahun 2012. Saya boleh minta datanya Mbak? Saya tahu, itu untuk keperluan apa? Dengan minta data Ibu Aida. Untuk klaim asuransi Mbak. Bentar ya, saya buka sama petugas rekam medisnya dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Stella. Salam, selamat pagi. Iya, Mbak Vela. Ini ada keluarga Ibu Aida, cantik data Ibu Aida, laki-laki, yang perawatannya di sini tahun 2017, tanggal lahirnya tanggal 25 tahun 1989. Alamatnya dalam Bayunan Barat. Tolong nanti kalau sudah ada datanya dibawa ke ruang administrasi ya. Baik. Ini surat kuasanya, yang saya terima.
Faisal, keluarganya Ibu Aida. Iya. Ini berkas rekam medis atas nama Ibu Aida. Data apa saja yang Ibu perlukan? Saya butuh resume-nya, Mbak. Ini yang namanya resume. Biasanya disertakan saat pasien mau pulang. Iya, Mbak, kemarin sudah dapat. Tapi sepertinya saudara saya hilang. Jadi bukan asuransi. Saya butuh kopiannya lagi, Mbak. Bisa saya minta lagi? Bisa. Bentar Ibu ya, saya mau kopikan dulu. Ibu, ini saya sudah kopikan resumenya. Oh ya, saya cek dulu, Mbak ya. Kuliah sudah, Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Ibu? Enggak, terima kasih, Mbak. Selamat siang dokter, ini ada pasien dari poli kandungan atas nama Ibu Widya usia 35 tahun dengan diagnosa Dit-Conceptus, prokuret dengan laminaria. Ini statusnya dokter. Terima kasih Mbak. Siang Ibu. Ya. Terima kasih Ibu ya. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Resa. Saya dokter UGD Rumah Sakit ini, RSI ASPFU yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Widya, dokter. Usia berapa tahun Ibu? 35 tahun. Dengan Ibu Widya usia 35 tahun ya. Ini suaminya ya Ibu? Ya. Dokter Eca, saya itu tadi dari Dokter Ibnu barusan, katanya beliau itu saya putranya sudah meninggal, suruh ke UGD, suruh persiapan pemasangan laminaria, soalnya tidak ada pembukaan di jalan lahir saya. Tapi tadi pagi saya dari bidan, katanya bidannya insya Allah bayinya sehat-sehat saja. Masa dari jangka waktu sekian detik sudah dikatakan tidak ada, sebenarnya sih masih ragu-ragu. Tapi gimana ya dok, kayaknya sih karena dokter Ibnu ini memang pengalaman, saya masih butuh kurang penjelasan tentang edukasinya. Dokter yang hasilnya dari dokter Ibnu. Ya Ibu Widya, saya baca dulu ya hasil USG-nya. Ibu, ini berdasarkan hasil USG-nya, saya jelaskan kembali ya. Jadi hasil USG ini menyatakan kalau memang adik bayi sudah tidak ada detak jantungnya. Kalau sudah tidak terdeteksi detak jantungnya, berarti adik bayi sudah tidak ada di dalam kandungan. Karena sudah tidak ada detak jantungnya, kemudian dicari juga aliran darahnya juga sudah tidak ada, dan usia kandungan ibu yang belum genap 20 minggu masih masuk ke dalam kategori abortus. Nah, abortus itu kalau sudah ada yang meninggal berarti namanya Dit-Conceptus, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak perawat yang menghantarkan tadi ke sini. Jadi Ibu, kalau menurut Dokter Ibnu memang cara terbaiknya adalah untuk dilakukan kuret. Karena tidak ada pembukaan, maka kita akan memasang laminaria dulu. Begitu. Baik Ibu, kalau misalnya Ibu mau mencari second opinion, di rumah sakit kami ada dokter kandungan lainnya, yaitu Dokter Aulia Rahman, spesialis kandungan. Kalau Ibu mau ke lain tempat, di RSUD Sumeneb juga ada, dan di Rumah Sakit Garam juga ada. Silahkan Ibu mau pilih yang mana, sesuai dengan hatinya Ibu saja. Kalau Ibu setuju untuk dilakukan mau mencari second opinion, Ibu di rumah sakit kami ada formulir permintaan second opinion. Karena memang dari awal Dokter Ibnu sudah menyarankan untuk dilakukan laminaria dan kuret. Kalau Ibu mau meminta second opinion, diisi agar kami tidak salah dalam tindakannya. Oh iya dok, boleh dok, soalnya saya masih ragu dokter, saya pengen cari literatur lain dari dokter yang lain, siapa tahu memang keadaan bayi saya masih sehat dokter. Berarti saya kalau memang setuju untuk second opinion, saya tanda tangan di sebelah sini ya dokter ya. Sudah dokter senior, masa kita nggak percaya? Sudah jalan dari awal, kita berusaha lagi. Jadi Ibu bagaimana? Apakah Ibu mau mencari second opinion atau langsung mau melakukan tindakan di rumah sakit kami?
Dokter, tidak apa-apa, saya mau dilakukan laminaria. Memang dari semalam itu dokter yang saya rasakan, saya itu sakit perut, sudah keluar darah-darah dari semalam. Bu bidannya juga bilang bahwa insya Allah bisa diselamatkan, tapi kemungkinannya sudah kecil. Tidak apa-apa sudah dokter, insya Allah saya sudah ikhlas. Baik Ibu, kalau sudah dipikirkan matang-matang dan mau dilakukan tindakan di rumah sakit kami, maka untuk dilakukan tindakan, Ibu harus dipasang infus dulu ya. Jadi, saya jelaskan sekarang tentang pemasangan infus ya Ibu. Bapak, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi tentang pemasangan. Sudah nggak ada dokter. Baik Ibu, karena Ibu sudah setuju, silahkan ke bed, nanti kami pasang infusnya dan kami persiapkan untuk tindakan laminaria dan kuretasenya. Silahkan Mbak. Selamat pagi, kami dari RCA SOM Sumeneb akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan skincare di RCA SOM Sumeneb. Skincare itu sendiri adalah seperangkat alat yang digunakan